Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Bala Zaisar dari kelas 6D PBI dengan NIM 2261211137. Untuk soal yang pertama, yang A, pernyataan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi karena adanya kesamaan ajaran seperti penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Kesamaan dalam konsep penciptaan bukan berarti Islam itu meniru ajaran lain, melainkan menunjukkan bahwa kebenaran yang datang dari Allah tetap konsisten dalam berbagai kitab suci. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa, bukan 6 hari, yang mana dalam pengertian waktu yang sama dengan hari kita. Selanjutnya yang B, terkait adanya hari suci, Islam itu tidak meniru Yahudi, karena hari Jumat dalam Islam itu dipilih sebagai hari utama berdasarkan wahyu, bukan adopsi dari ajaran lain yang mana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah dan Husayfa radhiyallahu anhu berkata, Allah telah merahasiakan hari Jumat terhadap umat sebelum kita, maka orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, orang-orang Nasrani hari Ahad, maka Allah mendatangkan umat ini hari Jumat, dan dia menjadikan urutannya menjadi Jumat, Sabtu, serta Ahad. Demikian pula mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Kita adalah umat terakhir di dunia ini, namun yang pertama di akhirat, yang akan diputuskan perkaranya sebelum makhluk lain. Hadis riwayat Muslim nomor 856. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang diriwayatkan Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya hari terbaik terbitnya matahari adalah pada hari Jumat. Pada hari itu pula Adam diciptakan, pada hari itu pula dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari tersebut dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah kiamat akan terjadi kecuali pada hari ini. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Selanjutnya yang C, mengenai kosakata dalam Al-Quran yang memiliki yang mirip dengan bahasa Ibrani, yaitu kitabnya orang Yahudi. Ini merupakan fenomena linguistik yang wajar. Bahasa Arab dan Ibrani itu berasal dari rumpun bahasa Semit, sehingga memiliki akar kata yang serupa. Hal ini bukan bukti penjiplakan, melainkan bukti hubungan historis antar bahasa yang berkembang dalam satu wilayah yang berdekatan. Bahkan, jika ada kata serapan, hal itu tidak membuktikan penjiplakan ajaran, karena yang membedakan adalah isi dan konsep teologisnya. Selanjutnya yang C, klaim bahwa Nabi Muhammad belajar dari pemuka Yahudi ketika berdagang ke Syam juga tidak dapat dibuktikan secara historis. Jika benar demikian, mengapa ajaran Islam memiliki banyak perbedaan mendasar dengan Yahudi? Contohnya seperti konsep tauhid yang lebih murni, terus penolakan terhadap doktrin eksklusivitas kaum tertentu sebagai umat pilihan, serta hukum syariat yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, selain itu juga Al-Quran sendiri secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis ketika sebelum wahyu pertama turun. Nah, sehingga tidak mungkin beliau menyalin atau memodifikasi kitab agama lain. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu dalam konteks permasalahan soal yang diberikan, metode itu merujuk pada cara atau langkah konkret yang dilakukan suami untuk mendapatkan kelapa muda, seperti mencari alternatif tempat lain yang menjual kelapa muda, meminta izin kepada pemilik pohon, atau menawarkan barter, atau juga pembayaran sebagai bentuk negosiasi. Dan juga bisa di zaman modern sekarang ini itu sudah banyak yang menjual kelapa muda yang asli dan masih utuh di e-commerce. Nah, sementara itu, metodologi adalah konsep yang lebih luas, yakni pendekatan yang digunakan suami dalam memutuskan cara terbaik yang sesuai dengan norma sosial, hukum, dan moral.
Nah, jika suami menggunakan metodologi etis dan legal, maka ia akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang sah, seperti membeli atau meminta izin. Namun, jika ia mengabaikan metodologi yang benar, ia mungkin saja mengambil buah tanpa izin yang dapat berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu, dalam situasi ini, metodologi yang baik itu akan membimbing pemilihan metode yang tepat agar tujuan dapat tercapai tanpa melanggar aturan atau merugikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 3, Islam itu bisa dikatakan memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan, meskipun tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kan Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kehidupan, moral, dan keimanan kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran, banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan mempelajari berbagai hal di dunia ini, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, misalnya Islam mendorong kita untuk memahami alam, tubuh manusia, dan bagaimana ciptaan Allah itu bekerja. Ada banyak, selain itu ada juga banyak tokoh muslim yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang ilmu kedokteran, matematika, maupun astronomi. Namun, Islam bukanlah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bisa diuji melalui percobaan seperti yang kita pelajari di sekolah. Jadi Islam itu memberikan landasan bagi umatnya untuk mencari ilmu dan memahami dunia dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama, sehingga ilmu pengetahuan dan agama itu saling melengkapi satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.